Amin, haleluya. Selamat malam semua. Mari kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang hadir-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah kami. Kami yakin percaya sesuatu Engkau karyakan, Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Dan kami ada iman yang terbangun di dalam pengenalan akan Engkau. Khususnya pada saat kami membuka hati mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita mau angkat pujian bagi Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Mari memuliakan namanya. Itu besar, lebih kuat dari dosa. Haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, menyanyikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari bersuka cita bagi Tuhan. Muliakan namanya. Kata bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk kasih setia yang selalu baru dalam kehidupan kami. Tak akan berhenti kami memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Kami mau katakan pujian kami. Amin. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti. Haleluya. Meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mata memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu. Lewat pujian kami mengangkat pujian pengharapan hanya di dalam Engkau. Inilah pujian kami ya Bapa. Katakan pujian bagi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
selalu baru dalam kehidupan kami. Kami katakan pujian kami di dalam Engkau. Sini kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami merasakan Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Inilah pujian kami. Kami mau katakan dengan sepenuh hati di dalam Engkau ya Bapa. Ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang kami puji, yang kami muliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya Tuhan, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa pada saat ini. Kita mau bawa di dalam doa untuk gereja-gereja kita. Kita yakin dan percaya bahwa berada di dalam anugerah Tuhan, berada di dalam belas kasih Tuhan selalu nyata di dalam setiap pribadi kita. Saya mendorong saudara untuk kita membawa di dalam doa untuk Pastor Ruben yang ada di Springfield. Kita mau bawa di dalam doa biar pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan pastor ini. Demikian juga untuk seluruh jemaat dan keluarga. Kita yakin dan percaya saat kesehatan kita mau bawa di dalam doa terjadi kebangunan rohani. Demikian juga untuk gereja kita yang di Darwin, ada Pastor Mark dan keluarga yang melayani di sana, biar Tuhan menolong, menyertai. Dan khususnya juga ada Pastor Ross yang berada di dalam pelayanan di Beijing, China. Kita minta anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan berkarya di dalam keluarga mereka, dan khususnya untuk seluruh jemaat. Dan kita mau percaya bahwa terjadi kebangunan rohani di kota Beijing untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga terus mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita, presiden kita. Kita mau anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan berkarya. Demikian juga wakil presiden, para menteri, pejabat di daerah. Kita sebagai umat Tuhan, Tuhan telah menempatkan kita di negara kita ini yang kita cintai. Untuk itulah kita mau berdoa. Kita minta perlindungan Tuhan, kita minta anugerah Tuhan. Kalau saudara ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan. Kita mau bawa dalam doa untuk keluarga Mutina, Pak Hobab. Kita mau bawa dalam doa untuk Evan, keluarga Evan, ya Tuhan menyertai. Demikian juga untuk Bu Maria. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Tante Welsel, untuk Happy dan keluarga. Demikian juga untuk keluarga Pak Syarif. Kita mau bawa di dalam doa. Kita mau sehati dan kita mau percaya
apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita, dan khususnya bagi setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan. Kita mau bawa di dalam doa untuk acara KKR yang akan berlangsung hari Jumat Sabtu di gereja kita yang di Pulau Gadung. Kita mau melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan. Anugerahnya sungguh indah, sungguh luar biasa. Jadi kita juga mau bawa di dalam doa untuk ibadah kita pada malam hari ini, biar Tuhan melindungi, menyertai kita, dan kita mau sehati, kita mau melihat dengan iman apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam setiap pribadi kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, bahwa segala sesuatu Tuhan bersumber daripada-Mu, hikmat Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan kami yakin percaya Engkau melindungi bangsa kami Tuhan. Engkau berikan roh damai sejahtera, Engkau memberkati ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Engkau berikan hikmat, berkati kesehatan mereka, dan ya Tuhan segala kebijakan Tuhan, biarlah segala sesuatu bersumber daripada-Mu. Kami mau bawa di dalam doa untuk gereja kami yang ada di Springfield, ada Pastor Ruben Tuhan, Tuhan tolong keluarga dan seluruh jemaat. Demikian juga Pastor Mark yang ada di dalam pelayanan di Darwin, ada Pastor Ronja Ros yang berada di Beijing. Tuhan, Kau melihat keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau mau pakai dengan luar biasa Tuhan, dan khususnya ada jiwa-jiwa yang bertobat, yang mau melihat Tuhan keselamatan dan mau berpengharapan di dalam Engkau. Tuhan tolong kami Tuhan di dalam gereja kami di tempat ini, di dalam perintis pelayanan. Kami yakin percaya bahwa nama-Mu yang kami muliakan, nama-Mu yang kami tinggikan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Engkau melihat keluarga kami di tempat ini, ada keluarga Pak Hobab, ada keluarga Eva Tuhan, keluarga dari Pak Syarif ya Tuhan, tolong Tuhan. Demikian juga ada Happy dan keluarganya, Tante Wilson. Kau melihat juga jamahan anugerah-Mu dalam kebutuhan tubuh Maria dan banyak lain ya Tuhan. Kami mau bersandar bahwa di dalam Engkau adalah jawaban Tuhan. Tuhan tolong kami pada saat ini untuk kami dapat beribadah, dan biarlah hadir-Mu Tuhan tengah-tengah kami, membangun iman percaya kami terus senantiasa. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang percaya kepada Tuhan. Senang bersama dengan saudara di dalam ibadah tengah minggu. Dan ada beberapa pengumuman bagi kita pada hari Jumat dan hari Sabtu. Tepatnya jam 5 sore kita ada acara KKR di gereja kita yang ada di Pulau Gadung. Saya mendorong saudara, mari kita datang mendukung acara ini, dan khususnya untuk kita mempersiapkan hati kita, untuk kita mau mendengar sesuatu yang baru yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita, untuk menguatkan iman percaya kita. Kita ada ibadah juga untuk hari Minggu di tempat ini jam 10.30 dan sore hari jam 15.30. Mari amin, gunakan waktu-waktu yang terbaik untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan pesan-pesan yang akan Tuhan mau menolong kita, dan pintu gereja selalu terbuka untuk 1 jam untuk berdoa. Dan mari saya mendorong saudara lagi, undang siapa yang bisa untuk kita bersama di tempat ini. Kita mau mematuhi protokol kesehatan, kita mau terbangun di dalam iman, dan kita akan mendapatkan berkat yang Tuhan nyatakan di dalam setiap pribadi kita. Saja kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan adalah berbicara mengenai tentang hal memberi. Saya yakin percaya bahwa hal memberi adalah kita diajarkan untuk kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berbicara mengenai segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, karena Dia yang memberi kekuatan. Keterdesakan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam pergumulan kita, di dalam hal keuangan, kita tidak bisa bersandar di dalam kemampuan kita. Ada Tuhan yang menolong, yang memberi kekuatan. Dan bagaimana caranya kita bisa tetap terfokus
bahwa kita harus memiliki hubungan terkoneksi dengan Sang Pemberi. Dialah Tuhan. Untuk itu mari setia di dalam hal memberi persepuluhan saudara, di dalam janji iman dan hal-hal yang lain. Dan saya mau katakan bukan hal yang sia-sia untuk kita berbicara mengenai hal-hal yang memberi, tetapi kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam keuangan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mendorong saudara, mari memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebelumnya kita akan satu di dalam doa sebelum kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami untuk berdoa. Tuhan tolong berkati persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Kasih setiamu selalu baru. Engkau mengajarkan kami senantiasa untuk melihat karya-karya yang baru bagi kehidupan kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, dan segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya di dalam Engkau. Engkau yang bertata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Sambil memberi, mari kita pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Kita mau bersorak terus bagi Tuhan, sebab pujian syukur hanyalah bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini. Senang bersama dengan saudara untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-7 sampai dengan ke-10. Firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengojok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara di dalam setiap kami. Biarlah kami dibangun di dalam iman, di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kasih setia-Mu berkarya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini akan kita lihat untuk suatu pesan mengenali
saya ambil judul pada saat ini adalah kenali diri Anda. Kita tadi membaca tentang kisah bagaimana suatu pesan yang Rasul Paulus katakan, yaitu di dalam pesan-pesan, amin, suatu menunjukkan suatu kerendahan hati untuk tetap terfokus melihat apa rencana Tuhan yang akan Dia mau lakukan, khususnya di dalam setiap pribadi, di dalam kita mengikuti Tuhan. Kita sering melihat bahwa di dalam kehidupan kita menyadari bahwa kita ada yang disebut dengan kelemahan, dan ada juga yang kita bisa katakan bahwa ada juga yang kita bisa unggulkan, kelebihan kita. Tidak semua yang kita bisa tonjolkan adalah kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya tidak ada yang setuju dengan saya kalau kita hanya mau menonjolkan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi seringkali, amin, ketidakmengertian kita, ketidakpengertian kita memahami, seringkali kuasa-kuasa iblis mengontrol kita, memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang melemahkan kehidupan kita. Mungkin jawaban yang selalu ada di dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan manusia itu adalah kalimat-kalimat berikut: saya tidak pantas, saya kurang mampu, saya tidak bisa untuk melakukannya. Ini adalah suatu ungkapan-ungkapan yang seringkali muncul, yang selalu muncul bagi orang-orang yang senang sekali dalam hal-hal pesimis. 2 minggu terakhir kita mendengarkan khotbah mengenai ketaatan dan kesetiaan. Itu adalah dasar di dalam visi misi gereja kita. Pastor Wayman Mitchell telah meninggalkan kita, tapi dia telah meninggalkan dasar bagi persekutuan kita yang sangat besar ini untuk tetap berpegang teguh di dalam ketaatan dan kesetiaan. Sama halnya yang Rasul Paulus perkatakan kepada kita, bahwa Rasul Paulus tidak menunjukkan untuk meninggikan diri dengan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan, mengajarkan mengenai bagaimana kerendahan hati, bagaimana supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan itulah yang terus kita mau lakukan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa meninggalkan tentang kelemahan-kelemahan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau, amin, mengenali diri kita. Kita memang mengetahui ketidakmampuan kita, tetapi kita harus bisa untuk memperbaiki mana hal-hal yang membuat kita menjadi pesimis di dalam perkara-perkara yang sebenarnya bisa untuk kita lakukan. Kita bisa mengetahui kelemahan kita. Mengapa kita tidak mau juga
mengetahui atau menggali potensi kelebihan yang ada di dalam diri kita. Kenapa hal ini saya mau katakan kepada kita? Bahwa di dalam kelemahan kita, firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, karena Dia yang memberi kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita dapat menjalani segala sesuatu. Memberikan kita kemampuan. Sejarah yang kita lihat di dalam gereja kita, pastor kita telah memberikan teladan bagaimana sesungguhnya untuk mengikuti Tuhan. Dan itulah bukan suatu hal yang gampang. Ada suatu proses-proses yang telah dilalui. Dan dari proses-proses tersebut, nama Tuhan dipermuliakan dengan apa yang telah terjadi. Tuhan tidak memakai orang-orang yang sempurna, tetapi dari kelemahan orang, dengan hati yang mau melakukan, Tuhan mengetahui bahwa ada suatu potensi. Tapi seringkali iblis memberikan suatu pengaruh. Kita lihat contoh tentang Musa. Dia adalah pribadi yang sulit untuk berbicara. Tetapi Tuhan mau memakai dia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga melihat Daud adalah orang yang tidak diperhitungkan di dalam keluarga. Daud sibuk dengan gembalaannya. Daud sibuk di dalam masa mudanya untuk melakukan sesuatu, karena dia masih muda. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan berkarya karena Tuhan mengenal setiap pribadi, sama halnya Tuhan mengenal Daud dan Dia mengurapi Daud. Siapapun kita, walaupun kita lemah, walaupun kita tidak diperhitungkan, namun jika Tuhan memilih saya dan saudara, saya yakin percaya bahwa Tuhan mengurapi setiap pribadi kita, sama seperti Tuhan mengurapi Daud. Dan disitulah kita bisa melihat kekuatan yang Tuhan berikan bagi Daud menjadi nyata. Setiap pribadi kita tidak bisa menghindari yang namanya kesulitan, tantangan, kegagalan, dan kesedihan. Semua ini adalah proses yang membentuk kehidupan kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dari semua proses ini, saya mau katakan ada dua pilihan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi proses-proses kehidupan ini, seperti tentang saya katakan tadi, kesulitan, tantangan, kegagalan, dan kesedihan. Bisa-bisa saja juga proses-proses tersebut membawa kita di dalam kehancuran. Tapi puji nama Tuhan, amin. Kita sebagai orang percaya, kuasa Tuhan, Roh Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk kita dapat menghadapi segala proses kehidupan ini.
kita mengelolanya. Kita membawa dalam sudut pandang untuk kita mau melihat arah bahwa kita tidak mampu menjalaninya, tetapi Tuhan ada bersama kita. Kita dapat melaluinya dan kita akan bisa mendapatkan kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita. Pengalaman-pengalaman kehidupan yang kami alami bukanlah seperti jalan tol yang lurus-lurus saja. Saya juga yakin percaya bahwa saudara mengalami hal-hal sedemikian. Tetapi dari proses yang kita lalui, dari proses ketika kita melibatkan Tuhan, ada sukacita tersendiri saat kita dapat melaluinya. Maka sangat jelas Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-10 di dalam bacaan kita, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Senang dan rela di dalam kelemahan adalah menunjukkan suatu proses, bahwa ada sesuatu yang sedang dihadapi, ada tantangan yang sedang dihadapi. Dan di situ menjelaskan bahwa Rasul Paulus tidak terfokus bahwa dia bisa melakukannya. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Rasul Paulus menyimpulkan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah proses yang kita lalui, khususnya di dalam kehidupan kita berjemaah di kali malam ini. Kita lah bukan orang-orang yang sempurna. Pastor-pastor sebelumnya bukanlah orang-orang yang sempurna. Tapi dari proses yang kita lalui, kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa kita di tempat ini tidak hanya menonjolkan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita mau memperbaiki, karena ada Tuhan yang mau menolong kita, ada Tuhan yang mau mengurapi kita, ada Tuhan yang mau membimbing kita, sehingga kita dapat melihat masa depan kita dengan selalu optimis. Untuk kita dapat berpikir perkara yang besar yang akan Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menemukan cara Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan inilah suatu ungkapan rencana Tuhan di dalam proses yang Dia mau lakukan di dalam setiap pribadi kita. Firman Tuhan, amin, membawa kita untuk bisa mengenali diri kita. Ada potensi-potensi yang sangat luar biasa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita kenali semuanya itu, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita.
Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk firman. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Terima kasih ya Bapa untuk karya. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran akan firman. Terima kasih Tuhan untuk jamaah. Roh-Mu Tuhan yang melingkupi kami. Bagi setiap pribadi yang hadir atau yang menyaksikan video ini, potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan kita harus bisa mengenali. Karena di situ Tuhan mau berkarya di dalam proses kehidupan kita. Dan mungkin saudara tidak mengerti tentang apa arah kehidupan, apa yang Tuhan mau lakukan. Saya mau katakan hal ini tidak bisa untuk kita bisa mengerti kalau ada dosa di dalam kehidupan. Tapi kalau saudara ingin mau meninggalkan dosa dan ingin menjadi manusia yang hidup baru, yang selalu membawa hubungan yang baik, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk tetap berada di dalam jalurnya, hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah mengangkat tangan dan katakan, ini aku Tuhan, saya mau menerima keselamatan yang berasal daripada-Mu. Saya mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama. Tuhan tolong saya, berkati masa depanku, berkati pekerjaanku, berkati keluargaku. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara bisa mengikuti doa saya. Katakan pada malam ini, Tuhan Yesus, saya datang di dalam Engkau. Saya tahu Tuhan, saya manusia berdosa. Saya bermain-main dengan dosa. Dan saya sadar Tuhan, itu tidak membawa kedamaian sejati dalam hidup saya. Saat ini, saya mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya tahu Engkau mati di atas kayu salib, ya. Pada hari yang ketiga, Engkau bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa Engkau berkuasa dari alam bawah. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk setiap yang menerima kabar keselamatan yang berasal daripada. Biar Tuhan terus terbangun di dalam Engkau. Tuhan tolong kami ya Bapa pada saat kami meninggalkan tempat ini. Biarlah damai sejahtera yang berasal daripada-Mu menuntun langkah kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Kami mau percaya di dalam Engkau. Pertemukan kami kembali di dalam ibadah kami berikutnya. Dan biarlah roh damai sejahtera yang berasal daripada-Mu ada dalam kehidupan kami. Ini doa kami. Kami mau menerima berkat yang berasal daripada-Mu tercurah bagi setiap kami. Untuk kami dapat tetap setia di dalam iman percaya kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara. Kita akan bertemu kembali di dalam ibadah. Dan saya percaya bahwa suatu berkat tersendiri saat kita selalu memberi yang terbaik, waktu yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.